Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Prasasti dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan sedikit dari kasus presentasi UTS kami, yaitu dengan topik merokok pada kalangan remaja. Perkenalan dulu, saya Matthew Manuel Susanto dengan kedua rekan saya, Kenny Hasim dan Aldi. Jadi pertama kita akan membaca latar belakang dari kenapa adanya perokok di kalangan remaja ini. Nah, remaja ini merokok karena ya salah satunya terpengaruhi dari lingkungan sekitar atau yang biasa kita sebut dengan peer pressure. Nah, dilihat juga dari orang tua atau masyarakat yang sering merokok juga sehingga mereka menimbulkan ada namanya rasa penasaran untuk mencoba merokok sehingga mereka itu memiliki sebuah kecanduan yang menganggap rokok itu normal. Seperti yang adanya di berita yang ada di gambar, ada remaja perempuan yang merokok disebabkan oleh rasa keingintahuan. Rasa keingintahuan atau tekanan lingkungan, makanya dia ada rasa kepo atau rasa ingin tahu karena dia memiliki lingkungan hidup yang di, dilingkupi oleh para perokok. Nah, untuk latar belakang, sekarang kita memiliki alternatif solusi yang kita bisa pilih. Nah, untuk alternatif solusi yang kita pilih, ada dua yang menurut kita cukup efektif untuk dijalankan. Yang pertama itu terapi remaja, dan yang kedua itu sport lifestyle. Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan terapi remaja. Nah, terapi remaja ini, terapi rokok remaja, merupakan intervensi yang ditujukan untuk membantu remaja-remaja yang udah mulai menggunakan rokok agar bisa berhenti kebiasaan mereka untuk merokok. Nah, terapi ini bisa mencakup pendekatan kognitif, perilaku, ataupun gabungan dari kognitif dan perilaku itu, tergantung di mana dia ingin mendekatkan aspek terapi tersebut. Nah, untuk solusi alternatif kedua, untuk sedikit penjelasan saja, sporting lifestyle itu bisa menjadi pilihan yang efektif dalam membantu seseorang untuk berhenti merokok. Nah, melalui rutinitas olahraga ini, seorang individu bisa mengurangi kayak tingkat stresnya dia, untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mentalnya dia, membangun kebiasaan positif dibanding merokok, dan juga dia dapat dukungan sosial dari teman-teman lingkungan olahraganya, biar jangan merokok lagi karena kita pun tidak merokok. Kenapa kau harus melanjutkan? Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Aldi. Nah, ini ada evaluasi untuk terapi remaja. Untuk bagian dampak lingkungan, dia akan mengurangi polusi udara, sampah rokok, dan menjaga lingkungan alam. Untuk dampak sosialnya itu dia akan mengurangi jumlah perokok, pajak kesehatan, dan stigma-stigma yang dari perokok tersebut. Penyelesaiannya itu dia bisa mengurangi kecanduan terhadap nikotin dan zat adiktif lainnya. Peluangnya tuh ada, dia bisa mengelola atau mengendalikan tingkat stres dan hasrat untuk merokoknya. Kelebihan dari terapi ini Jess, sebagai intervensi dini dan pendekatan holistik. Untuk kekurangannya itu dia untuk terapi membutuhkan orang spesialis untuk melakukannya dan pengawasan sesudah terapi. Tantangan dari terapi ini dia akan memiliki efek samping dan menyebabkan ketergantungan pada bagian fisik dan psikologis. Next. Ini merupakan evaluasi sport lifestyle. Untuk dampak lingkungannya tuh dia akan meningkatkan kesadaran lingkungan ketika berolahraga di alam terbuka. Dampak sosialnya dia akan mempromosikan gaya hidup sehat dan memperbaiki kualitas hidupnya menjadi energi positif dan sehat. Penyelesaiannya dia akan menggantikan kebiasaan merokok menjadi kebiasaan olahraga. Peluangnya dia menjadikan sebagai pengalihan dan meningkatkan kesehatan tubuh. Eh, Kelebihan dari sport lifestyle ini dia akan memperbaiki kondisi fisik dari yang tubuh perokok yang kurang atau tidak terjaga dan menjaga berat badan. Kekurangannya tuh dia memberikan dukungan psikologis dan efeknya tidak terasa untuk sebagian orang. Tantangannya dia bisa tercedera saat olahraga dan kebiasaan merokoknya tuh eh, tiba-tiba akan muncul sendiri setelah olahraga. Next. Nah, ini ada gambaran umum yang kita ambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS tahun 2022. Oke, next. Berdasarkan grafik yang sebelumnya, usia di antara 35 ke 39 tahun itu merupakan kelompok terbanyak sebagai perokok dengan jumlah 34,81%. Kemudian disusul dengan usia 40 sampai 44 tahun sebanyak 34 sampai 57%. Perokok pemula di Indonesia itu
dimulai dari 15 sampai 19 tahun yang jumlahnya 9,36%, dan angkanya itu melonjak tajam di usia 20 sampai 24 mencapai 25,99%. Sementara perokok untuk orang lansia itu cukup banyak. Di kelompok untuk orang lansia itu di 60 sampai 64 jumlahnya sebanyak 26,92%, dan usia 65 tahun dan ke atasnya itu sampai 21,29%. Next. Nah, ini berdasarkan hasil survei tadi, eh, bahwa dapat kita simpulkan bahwa prevalensi rokok pada remaja di Indonesia itu merupakan tantangan serius. Datanya sudah menunjukkan bahwa pemula pemula merokok di kalangan remaja itu udah sangat tinggi sampai 9,36%, dan kemudian tuh mulai meningkat lagi secara tajam sampai 25,9%. Selain lonjakan yang signifikan ini mencerminkan perlunya ada upaya pencegahan yang lebih kuat pada tahap-tahap awal perkembangan remaja. Selain itu ada juga pula perhatian terhadap kelompok usia tertentu seperti perokok lansia, dan kelompok lansia itu juga memiliki jumlah yang cukup besar juga di populasi perokok ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kenny. Oke, di sini jadi kami akan mendeskripsikan proyek kami, yaitu dengan adanya terapi rokok ini, terutama untuk kalangan remaja, dan juga motivasi dari sport lifestyle yang merupakan solusi dari kami, maka diharapkan juga untuk para remaja perokok ini, jadi memiliki alternatif yang lebih sehat dan juga jauh lebih efisien untuk diri mereka sendiri. Nah, penyebarluasan informasi ini itu akan menjadi fokus kami untuk mengurangi perokok adiktif, terutama khususnya di kalangan remaja. Oke, next. Nah, jadi berikut adalah tujuan dari kelompok kami, yaitu yang pertama, tujuan kami adalah untuk lebih menyadarkan tentang resiko para perokok yang sudah sampai ke tahap adiktif. Jadi tahap yang sudah kecanduan. Jadi kita akan lebih menjelaskan bahwa banyak sekali resiko-resiko baik dari mental maupun secara fisik yang akan diterima oleh perokok adiktif. Lalu tujuan kami yang kedua yaitu kami akan mempromosikan gaya hidup sehat, di mana salah satu contohnya tadi adalah dengan berolahraga yang rutin sehingga dapat mengurangi tingkat stres, sehingga dapat melepas dari kecanduan rokok yang sering kita hadapi. Nah, berikut tujuan kami yang ketiga yaitu di sini kami akan menggunakan cara preventif, yaitu untuk edukasi dan juga pengurangan rokok adiktif melalui cara edukasi. Boleh next? Nah, dari tujuan tersebut dapat kita tarik manfaat. Itu yang pertama, manfaatnya adalah pembentukan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Jadi dengan kami memberikan beberapa resiko yang mungkin dihadapi bagi perokok adiktif, jadi diharapkan para perokok adiktif tersebut dapat memiliki kesadaran bahwa betapa pentingnya suatu kesehatan bagi tubuh perokok adiktif tersebut. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah untuk mengurangi dampak negatif, baik secara mental maupun secara fisik. Nah, dan yang ketiga, melalui cara preventif yang tadi saya sebutkan, diharapkan juga akan tercipta mindset bagi kalangan perokok agar dapat memiliki pilihan yang jauh lebih bijak terhadap diri mereka sendiri. Boleh di next? Nah, berikut juga akan kami jabarkan beberapa metode pelaksanaan yang akan kami laksanakan. Tentunya yang pertama kami akan dikarenakan target kami itu adalah kalangan remaja dan kami fokusnya khusus di kalangan remaja. Jadi yang pertama itu kita akan kampanye di edukasi, kampanye edukasi di sekolah. Jadi kami akan lebih mengedukasi beberapa kampanye-kampanye yang akan diselenggarakan di sekolah-sekolah. Lalu yang kedua juga melalui media sosial, karena seperti kita tahu bahwa kalangan remaja saat ini lebih aktif untuk di bagian media sosial, sehingga kita dapat mempromosikannya melalui media sosial. Lalu yang ketiga, kami akan kolaborasi dengan influencer. Nah, kolaborasi ini adalah contohnya seperti yang tadi, kita akan mempromosikan bahwa lifestyle hidup sehat itu adalah suatu hal yang penting. Contohnya seperti olahraga, di mana itu dapat mengurangi beberapa dampak-dampak resiko yang akan dialami bagi perokok, seperti itu. Boleh di next? Nah, berikut juga ada beberapa pihak terlibat yang akan kami libatkan dalam proyek kami. Dan tentunya yang menjadi target kami yaitu yang pertama ada remaja perokok. Dan yang kedua juga yang menjadi solusinya itu kami perlu melibatkan terapis untuk remaja. Yang ketiga juga kami turut ingin melibatkan pemerintah agar dapat memberikan edukasi yang lebih mantap lagi ke depannya. Dan juga yang keempat tentunya masyarakat sekitar. Jadi kami
next. Oke, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan terkait masalah yang diangkat dan juga berbagai solusi yang kami cetuskan untuk mengatasi permasalahan utama kami yaitu perokok di kalangan remaja. Mungkin saya mewakili kelompok saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.